Tunanganmu tidak membiarkan putrimu berjalan. Kata-kata Sandi membelah udara ruang kerja seperti pisau tajam. Rizky mengangkat pandangannya dari kontrak yang pura-pura ia baca, dan dunianya seketika berhenti. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu berdiri di hadapannya, gemetar dengan pipi basah dan tangan terkepal. Ia tidak mengetuk pintu, tidak menunggu izin. Ia hanya masuk membawa kebenaran yang tidak bisa lagi ia simpan. Dan di saat itu, semua yang Rizky anggap sebagai kehidupan sempurnanya mulai runtuh. Sebelum ia sempat menjawab, Sandi melangkah maju dan menambahkan dengan suara yang nyaris pecah. Dan dia mencampurkan sesuatu ke dalam makanan agar Safira tidak bisa bangun. Saya melihatnya, Pak Rizky. Saya melihatnya. Rizky Mahendra membangun kerajaannya dari nol. Di usianya yang baru 30 tahun, ia sudah memiliki jaringan hotel yang tersebar di seluruh negeri. Seorang pria yang mengubah keringat dan malam-malam tanpa tidur menjadi kekayaan yang sulit dibayangkan orang lain. Tapi semua itu tidak ada artinya ketika ia menatap putrinya. Safira, 12 tahun, adalah alasan keberadaannya. Satu-satunya cahaya yang tersisa setelah istrinya meninggal dalam kecelakaan 4 tahun lalu. Gadis kecil itu memiliki mata ibunya, tatapan dalam yang seolah bisa membaca jiwa, dan senyuman yang dulu menerangi setiap sudut rumah mewah mereka di pinggiran Jakarta. Tapi sudah 4 bulan senyum itu menghilang, dan bersamanya lenyap pula kemampuan Safira untuk berjalan. Semuanya dimulai secara tiba-tiba, tanpa peringatan, tanpa penjelasan medis yang jelas. Suatu hari ia berlarian di taman, mengejar kupu-kupu di antara semak mawar yang ditanam ibunya, dan keesokan harinya ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Para dokter berbicara tentang kemungkinan kerusakan sumsum tulang belakang, tentang sesuatu yang neurologis yang tidak bisa mereka tentukan dengan pasti. Mereka melakukan MRI, tes darah, pemeriksaan konduksi saraf, semuanya. Dan tidak ada yang bisa menjelaskan mengapa seorang gadis yang sehat dan aktif kehilangan kemampuan bergeraknya dalam sehari. Sejak saat itu, hidup Rizky berubah menjadi rangkaian kunjungan rumah sakit, konsultasi spesialis, dan malam-malam tanpa tidur di samping tempat tidur putrinya, mengawasinya tidur sambil bertanya pada diri sendiri apa lagi yang bisa ia lakukan. Di salah satu malam gelap itulah, ia bertemu dengan Vera. Wanita itu hadir dalam hidupnya seperti udara segar. Seperti janji bahwa di tengah begitu banyak penderitaan masih ada sesuatu yang baik. Vera Tantri berusia 28 tahun dan bekerja sebagai terapis okupasi di salah satu pusat rehabilitasi yang Rizky kunjungi untuk mencari bantuan bagi Safira. Dan sejak awal ia menunjukkan dedikasi yang begitu mendalam pada gadis kecil itu hingga menyentuh hati Rizky. Saya bisa merawatnya, kata Vera pada suatu malam dengan suara yang seolah membelai setiap kata. Saya tahu metode yang bisa membantunya. Cara-cara alami untuk menstimulasi sistem saraf. Izinkan saya berada di sisinya. Rizky, izinkan saya membantu kalian. Dan ia, yang sudah kelelahan dan putus asa, menyetujuinya. Dalam beberapa minggu, Vera pindah ke rumah mewah itu dengan alasan bahwa Safira membutuhkan perawatan konstan, dan dalam beberapa bulan ia menjadi tunangannya. Rumah keluarga Mahendra adalah bangunan 3 lantai yang megah dengan taman yang seolah tak berujung dan air mancur dari batu pahat di pintu masuk utama. Tapi di balik dinding-dinding itu, kehidupan telah kehilangan warnanya. Safira menghabiskan hari-harinya di kamarnya di lantai 2, sebuah ruangan luas dengan jendela menghadap taman. Tapi kini tempat itu lebih terasa seperti sangkar emas daripada tempat berlindung. Vera mengurus semuanya. Makanan, latihan, obat-obatan, terapi rumahan yang ia siapkan dari ramuan herbal dan minyak yang dibawanya dari pasar khusus. Rizky berhenti bertanya. Ia mempercayainya karena ia tidak punya kekuatan lagi untuk meragukan. Tapi Sandi, putra Gusti, pembantu yang sudah bekerja di rumah itu selama 15 tahun, melihat apa yang orang dewasa tidak mau lihat. Anak laki-laki berusia 11 tahun itu kurus, dengan rambut gelap yang selalu berantakan dan mata hidup yang tidak melewatkan satu detail pun. Ia tinggal di kamar pembantu bersama ibunya, di ruangan kecil di bagian belakang properti. Dan meskipun ia tidak memiliki pendidikan seperti anak-anak kaya, ia memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga, kemampuan untuk mengamati tanpa menghakimi, mendengarkan tanpa menyela, memahami bahasa yang melampaui kata-kata. Sandi sangat menyayangi Safira. Sebelum musibah itu, mereka sering bermain bersama di taman. Ia mengajarinya memanjat pohon dan Safira mengajarinya membaca lebih baik, berbagi buku dari perpustakaan pribadinya. Mereka adalah sahabat sejati,
persahabatan yang tidak mengenal perbedaan sosial dan kesenjangan ekonomi. Dan ketika Safira tidak bisa berjalan lagi, sesuatu di dalam diri Sandi hancur. Ia juga merasa tidak berdaya, tidak berguna, tidak mampu melakukan apapun untuk gadis yang sudah seperti kakaknya sendiri, sampai ia mulai memperhatikan hal-hal aneh. Detail-detail kecil yang awalnya tampak tidak penting tapi perlahan membentuk gambaran yang mengkhawatirkan. Vera masuk ke kamar Safira dengan nampan makanan dan minuman, dan ketika keluar, gadis itu selalu terlihat lebih lelah, lebih mengantuk, lebih lemah. Suatu sore, Sandi naik dengan membawa seikat bunga liar yang ia petik dari taman untuk menghibur sahabatnya. Pintu sedikit terbuka, dan apa yang ia lihat membuatnya membeku. Vera berdiri di samping tempat tidur dengan botol kecil di tangannya. Transparan, berisi cairan yang mirip air tapi berkilau berbeda di bawah cahaya. Ia melihat wanita itu meneteskan beberapa tetes ke dalam jus jeruk yang ada di meja samping tempat tidur Safira, lalu perlahan mengaduk isinya dengan sendok, memastikan semuanya tercampur dengan baik, kemudian berbalik ke gadis kecil itu dengan senyum manis yang selalu ia gunakan dan berkata, "Ayo sayang, habiskan jusnya, kamu akan merasa jauh lebih baik. Kamu akan lihat, sebentar lagi kamu akan merasa lebih baik." Safira menatap gelas itu dengan ragu. Sandi melihat keraguan di matanya, intuisi kanak-kanak yang merasakan bahaya meskipun tidak bisa menyebutkannya. "Aku tidak mau minum," gumam gadis kecil itu dengan suara lemah. Vera mengatupkan bibirnya hanya sedetik sebelum mengembalikan senyumnya. "Kalau tidak minum, tubuhmu tidak akan bisa sembuh. Kamu mau tetap seperti ini selamanya? Kamu mau ayahmu terus menderita karenamu?" Kata-katanya lembut tapi pesannya jelas. Safira mengambil gelas itu dengan tangan gemetar dan meminumnya sampai habis. Sandi mundur tanpa suara. Jantungnya berdebar begitu keras sampai ia takut terdengar. Ia berlari menuruni tangga, meletakkan bunga di vas di dapur dan keluar ke taman di mana ibunya sedang menyiram tanaman. "Ibu," bisiknya. Tapi Gusti sedang sibuk bekerja dan hampir tidak meliriknya. Sandi tahu ibunya tidak akan percaya. Orang dewasa tidak pernah percaya pada anak-anak ketika mereka berbicara tentang hal-hal serius. Ia harus menemukan cara lain. Di hari-hari berikutnya, Sandi berubah menjadi bayangan sunyi. Ia mengamati dari sudut-sudut, dari balik pintu, dari lorong-lorong gelap. Dan setiap kali ia melihat, ia menemukan lebih banyak hal yang mengkonfirmasi kecurigaannya. Vera masuk ruang terapi yang ia siapkan di lantai 3, tempat yang tidak boleh dimasuki orang lain, dan keluar dengan botol-botol dan bungkusan yang ia sembunyikan di saku jas putihnya. Ia melihat wanita itu mencampurkan bubuk ke dalam sup Safira, menuangkan cairan ke dalam teh herbalnya, menambahkan sesuatu ke dalam pure buah yang ia siapkan setiap pagi. Tapi yang paling membuatnya takut adalah suatu malam ketika Safira mencoba berdiri sendiri. Gadis itu berbaring di tempat tidur, menatap keluar jendela ke taman tempat ia dulu bermain. Dan Sandi melihat kakinya menyentuh lantai, melihatnya mencoba menegangkan otot-ototnya. Sejenak, tampaknya ia akan berhasil. Otot-ototnya merespons, tubuhnya condong ke depan, dan saat itulah Vera masuk. Wajahnya langsung berubah. Tidak ada kelembutan di ekspresinya, hanya kedinginan yang membuat darah Sandi membeku. "Apa yang kamu lakukan?" tanyanya dengan suara tajam. Dan sebelum Safira sempat menjawab, ia dengan lembut mendorongnya kembali ke tempat tidur dan menutupi kakinya dengan selimut tebal. "Kamu tidak boleh memaksakan diri, sayang. Kamu bisa menyakiti dirimu lebih parah lagi. Berbaring saja dengan tenang, aku akan mengurus semuanya." Malam itu Sandi tidak bisa tidur. Ia berguling-guling di tempat tidur kecilnya, mendengarkan keheningan berat rumah itu. Ia tahu ia harus melakukan sesuatu. Safira dalam bahaya dan tidak ada orang lain yang melihatnya. Keesokan harinya, ia mengumpulkan semua keberaniannya dan berjalan langsung ke kantor Rizky. Tidak mengetuk pintu, tidak menunggu izin, ia hanya masuk dan menumpahkan kata-kata yang membakar tenggorokannya. "Tunangan Bapak tidak membiarkan putri Bapak berjalan." Rizky menatapnya seolah ia berbicara dalam bahasa asing. "Apa yang kamu bilang?" tanyanya, menjatuhkan pena ke meja. Sandi menelan ludah, merasakan lututnya gemetar. Mbak Vera tidak membiarkan Safira berjalan dan mencampurkan sesuatu yang aneh ke dalam makanannya. "Saya melihatnya, Pak Rizky. Saya melihat dia meneteskan sesuatu dari botol ke dalam jus." Keheningan yang mengikuti begitu tebal hingga Sandi mengira ia akan pingsan. Rizky berdiri perlahan,
sangat perlahan, dan menghampirinya. Wajahnya adalah campuran ketidakpercayaan dan sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mirip ketakutan. "Sandy," katanya dengan suara terkendali. "Apa yang kamu katakan sangat serius. Kamu yakin?" Anak laki-laki itu mengangguk dengan semangat, merasakan air mata mengumpul di matanya. "Ya, Pak, saya tidak akan berbohong tentang hal seperti ini. Safira teman saya dan dia menderita." Rizky merasa bumi runtuh di bawah kakinya. Berbulan-bulan ia mempercayai Vera secara buta, membiarkannya mengambil kendali penuh atas kesehatan putrinya, membiarkannya menjadi satu-satunya orang dengan akses tak terbatas ke Safira. Dan sekarang anak laki-laki ini, anak 11 tahun yang tidak punya alasan untuk berbohong, mengatakan padanya bahwa semuanya adalah kebohongan. "Sejak kapan?" tanyanya dengan suara serak. Sandy mengusap matanya dengan punggung tangan. "Saya tidak tahu pastinya, tapi sudah beberapa minggu saya melihatnya melakukan itu. Hampir setiap hari ketika Bapak tidak ada." Rizky mengepalkan tinjunya, merasakan kemarahan dan kepanikan bercampur di dadanya. Jika apa yang dikatakan Sandy benar, maka Safira tidak sakit, dia diracuni, dan ia, yang dibutakan oleh rasa sakit dan keputusasaan, membiarkan itu terjadi di bawah atapnya sendiri. "Dengarkan aku baik-baik," katanya pada Sandy, berjongkok agar sejajar dengannya. "Jangan bilang siapapun apa yang baru saja kamu ceritakan padaku. Tidak kepada siapapun, bahkan ibumu. Mengerti?" Anak laki-laki itu mengangguk, bingung tapi patuh. "Apa saya bisa mempercayaimu, Sandy?" "Ya, Pak Rizky, saya akan melakukan apa saja demi Safira." Rizky berdiri dan menatap keluar jendela kantornya. Dari sana ia bisa melihat sebagian taman dan di kejauhan jendela lantai 2 tempat kamar putrinya berada. Di salah satu jendela itu, ia melihat siluet Vera berdiri menatap ke bawah. Sejenak pandangan mereka bertemu, dan Rizky merasakan dingin menjalar di punggungnya. Wanita itu tersenyum dan menghilang di balik tirai. Ia menelan ludah, menyadari bahwa sejak saat ini semuanya telah berubah. Ia tidak bisa lagi berpura-pura tidak tahu, tidak bisa lagi mengabaikan tanda-tanda, tapi ia juga tidak bisa bertindak gegabah. Jika Vera curiga bahwa ia tahu kebenarannya, wanita itu mungkin melakukan sesuatu yang nekat. Ia membutuhkan bukti, membutuhkan rencana, dan ia harus melindungi Safira tanpa membuat waspada orang yang tampaknya sedang menghancurkannya. Malam turun di rumah mewah itu seperti selimut berat. Rizky tidak makan malam. Ia tidak bisa. Setiap suapan terasa seperti abu di mulutnya. Setiap tegukan air tersangkut di tenggorokannya. Vera menyiapkan makan malam dengan dedikasi biasanya, menyajikan hidangan dengan senyum sempurna yang kini terasa seperti topeng baginya. "Tidak lapar, sayang?" tanyanya dengan kepedulian palsu, mengelus bahunya. Rizky merasakan tubuhnya menegang di bawah sentuhannya. "Lelah," jawabnya tanpa menatapnya. Hari yang berat di kantor. Vera tidak mendesak. Tapi Rizky memperhatikan bagaimana matanya mempelajarinya, menilai, mencari retakan di fasadnya. Malam itu, ketika jam menunjukkan pukul 3 dan keheningan menjadi absolut, Rizky keluar dari kamar tidur tanpa alas kaki, mengendap di lorong seperti pencuri di rumahnya sendiri. Ia telah mengambil keputusan. Ia harus melihat dengan matanya sendiri apa yang Sandy gambarkan. Ruang terapi ada di lantai 3, di ujung lorong yang jarang ia lalui. Vera selalu bersikeras bahwa itu adalah ruang pribadinya tempat ia menyiapkan obat-obatan alami untuk Safira, dan ia, yang terlalu percaya, tidak pernah mempertanyakan kebutuhan akan privasi itu. Pintu tidak terkunci. Detail ini mengejutkannya. Ia masuk perlahan, menyalakan senter ponselnya agar tidak memperlihatkan kehadirannya. Bau langsung menyerangnya. Campuran alkohol medis, herbal kering, dan sesuatu yang lebih kimiawi yang tidak bisa ia identifikasi. Dinding-dinding dipenuhi rak yang penuh dengan botol-botol berbagai ukuran. Beberapa memiliki label yang ditulis tangan dengan tulisan kecil miring yang nyaris tidak terbaca. Tonik saraf, pelemas otot, obat penenang ringan. Yang lain tidak memiliki label sama sekali. Rizky mengambil salah satu botol tanpa label. Cairan di dalamnya jernih, hampir tidak terlihat. Tapi ketika ia menggoyangkan botol itu, ia menyadari bahwa cairan itu lebih kental dari air. Bau yang keluar saat ia membuka tutupnya tajam, metalik, tidak menyenangkan. Ia meletakkan botol itu kembali persis di tempatnya, mengingat setiap detail.
Di atas meja kerja tergeletak buku catatan yang terbuka. Ia mendekat. Jantungnya berdebar begitu keras sampai ia takut membangunkan seluruh rumah. Halaman-halaman itu dipenuhi catatan dengan tulisan tangan Vera yang sama, tanggal, waktu, jumlah dalam mililiter dan miligram, dan di samping setiap catatan ada observasi yang membekukan darahnya. Reaksi lambat, tingkatkan dosis besok, tremor ringan, kurangi jumlahnya, menolak cairan, campur dengan madu lain kali. Ia terus membalik halaman demi halaman. Setiap halaman lebih mengkhawatirkan dari sebelumnya. Tanggal-tanggalnya mundur hingga 5 bulan lalu, tepat ketika Safira mulai menunjukkan gejala pertama kelemahannya. Ada pola yang jelas. Dosis secara bertahap ditingkatkan, disesuaikan berdasarkan reaksi gadis kecil itu. Ini bukan kebetulan, bukan kesalahan. Ini adalah rencana yang cermat, dijalankan dengan presisi bedah. Rizky merasa kakinya lemas. Ia harus berpegangan pada meja agar tidak jatuh. Putrinya tidak sakit. Putrinya secara sistematis diracuni oleh wanita yang ia percaya, wanita yang tidur di ranjangnya, wanita yang seharusnya menjadi istrinya. Ia mencari lebih jauh. Di dalam laci ia menemukan struk-struk yang ditumpuk rapi. Semuanya dari satu tempat, toko obat hewan lembah. Dalam daftar barang ada pelemas otot untuk hewan, obat penenang, dan penghilang rasa sakit. Tanggal-tanggalnya bertepatan dengan awal penyakit Safira. Rizky memotret setiap halaman dengan tangan gemetar, setiap struk, setiap catatan. Ia membutuhkan bukti yang tidak terbantahkan, bukti yang berbicara sendiri. Ketika selesai, ia menyusun semuanya persis seperti yang ia temukan dan keluar dari ruangan dengan kehati-hatian yang sama seperti saat ia masuk. Kembali ke kamar tidur, ia duduk di tempat tidur dengan ponsel di tangannya, menatap foto-foto yang baru saja ia ambil. Setiap gambar adalah tikaman pisau. Bagaimana ia tidak melihatnya? Bagaimana ia bisa begitu buta? Tanda-tandanya ada di sana sepanjang waktu. Cara Vera mengambil kendali mutlak atas perawatan Safira, menyingkirkan perawat dan dokter dengan alasan bahwa pengobatan alami membutuhkan konsistensi. Cara wanita itu menyusup ke dalam hidupnya dengan kecepatan yang kini tampak mencurigakan. Saat-saat ketika ia mendapati Safira menatap wanita itu dengan ketakutan, ketakutan yang ia interpretasikan sebagai akibat dari rasa sakit dan frustrasi. Saat fajar, Rizky menelepon pengacara pribadinya Eko Wijaya, pria berusia 60 tahun yang merupakan teman ayahnya dan yang ia percaya lebih dari siapapun. Aku perlu bertemu denganmu hari ini, katanya tanpa basa-basi. Ini mendesak dan rahasia. Mereka bertemu di sebuah kafe yang tidak mencolok, jauh dari mata yang penasaran. Rizky menunjukkan foto-foto itu, menceritakan apa yang dilihat Sandi, menguraikan kecurigaannya. Eko mendengarkan dalam diam. Wajahnya semakin serius. Ketika Rizky selesai, pengacara itu menghela napas berat. Rizky, apa yang kamu tunjukkan padaku adalah bukti percobaan pembunuhan. Ini tidak bisa ditangani sendirian. Aku tahu, jawab Rizky, mencengkeram cangkir kopinya. Tapi aku tidak bisa langsung ke polisi. Jika Vera curiga, dia bisa menyakiti Safira, dia bisa kabur. Aku butuh rencana yang pertama-tama menjamin keselamatan putriku. Eko mengangguk penuh pemikiran. Kita butuh bukti medis, tes darah yang akan menunjukkan adanya zat beracun dalam tubuh Safira. Tanpa itu, kasus hukum apapun akan lemah. Vera bisa mengklaim bahwa botol-botol dan catatan itu untuk tujuan lain. Rizky merasakan tusukan keputusasaan. Bagaimana aku melakukan itu tanpa dia tahu? Vera mengontrol semua yang berhubungan dengan Safira. Dia bersamanya hampir 24 jam sehari. Eko mencondongkan tubuh ke depan. Kamu butuh seseorang yang kamu percaya di bidang medis. Seseorang yang bisa melakukan tes dengan cepat dan diam-diam. Rizky langsung memikirkan Dr. Elina Rahayu, dokter anak yang merawat Safira sejak bayi. Wanita yang serius dan profesional yang selalu menunjukkan kasih sayang tulus pada putrinya. Aku kenal seseorang, katanya dengan tekad yang diperbarui. Telepon ke Dokter Elina singkat tapi efektif. Elina, aku butuh bantuanmu. Ini tentang Safira. Aku tidak bisa menjelaskan lewat telepon. Dokter itu menangkap urgensi dalam suaranya dan setuju untuk bertemu hari itu juga. Ketika Rizky menunjukkan foto-foto dan menceritakan kecurigaannya, Elina menjadi pucat. Ya Tuhan, Rizky, jika ini benar,
Safira telah diracuni secara sistematis selama berbulan-bulan. Konsekuensinya bisa serius. Ia merasakan tenggorokannya tercekat. Seberapa serius? Elina menarik napas dalam. Tergantung pada zat dan jumlahnya. Tapi pelemas otot yang diberikan dalam jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan neurologis permanen, mempengaruhi organ vital. Bahkan, ia tidak menyelesaikan kalimatnya. Tidak perlu. Rizky dengan sempurna memahami keseriusan situasi ini. Aku butuh kamu untuk memeriksanya, mengambil sampel darah dan urin tanpa Vera tahu. Elina mengangguk dengan tegas. Aku akan melakukannya. Tapi kita harus sangat berhati-hati. Jika wanita ini mampu melakukan apa yang kamu katakan, kita tidak tahu seberapa jauh dia akan bertindak jika merasa terpojok. 2 hari berikutnya adalah siksaan yang direncanakan dengan cermat. Rizky berperilaku normal di hadapan Vera, tersenyum ketika seharusnya, menjawab pertanyaannya tentang pekerjaan, bahkan menciumnya di pipi sebelum berangkat setiap pagi, tapi di dalam ia terbakar oleh campuran kemarahan, rasa bersalah, dan ketakutan. Sandi menjadi matanya di dalam rumah. Anak laki-laki itu melaporkan setiap gerakan Vera, setiap kunjungannya ke kamar Safira, setiap minuman dan makanan yang ia berikan. Dan Rizky membuat catatan mental, membangun kasusnya di dalam kepala. Kesempatan datang pada hari Rabu. Vera ada janji bertemu dengan ibunya di seberang kota, sesuatu yang tidak bisa ia batalkan tanpa menimbulkan kecurigaan. Aku akan kembali dalam 3 jam, ia mengumumkan, mencium kening Safira. Gusti akan menjagamu, sayang. Begitu mobil Vera menghilang di balik gerbang utama, Rizky menelepon Elina. Sekarang, datanglah, sekarang. Dokter itu tiba dalam waktu kurang dari 20 menit dengan tas medisnya dan ekspresi kekhawatiran profesional yang menenangkan Rizky. Mereka bersama-sama naik ke kamar Safira. Gadis kecil itu berbaring menonton kartun di televisi dengan mata yang berkaca-kaca. Ketika ia melihat dokter itu, wajahnya sedikit cerah. Dokter Elina, gumamnya dengan suara lemah. Sudah lama tidak bertemu. Elina duduk di tempat tidur dan dengan lembut menggenggam tangannya. Aku tahu, sayang, tapi sekarang aku di sini. Kita akan melakukan beberapa pemeriksaan untuk melihat bagaimana kondisimu. Kamu setuju? Safira menatap ayahnya dengan ragu. Rizky mendekat dan mengelus rambutnya. Semua akan baik-baik saja, putri kecilku. Dokter Elina hanya ingin membantumu. Gadis kecil itu mengangguk, mempercayainya seperti biasa. Elina bekerja dengan cepat dan efisien. Ia mengambil sampel darah, urin, memeriksa refleks, meraba otot-otot, membuat catatan di buku catatannya. Wajahnya semakin serius dengan setiap temuan. Ketika selesai, ia menyimpan semuanya ke dalam tasnya dan tersenyum pada Safira. Kamu gadis yang sangat berani. Kita sudah selesai. Di luar pintu kamar di koridor, Elina berbalik ke Rizky dengan ekspresi suram. Refleksnya berubah dengan cara yang tidak sesuai dengan kerusakan neurologis alami, dan tonus ototnya juga. Rizky, ini sangat mirip dengan keracunan depresan sistem saraf pusat. Ia merasakan dunia bergoyang. Berapa lama untuk mendapatkan hasilnya? Aku tahu laboratorium yang bisa melakukannya dalam 24 jam. Aku akan meneleponmu begitu mendapatkannya. Malam itu Vera kembali dengan tas dari pasar organik, bercerita dengan semangat tentang ramuan segar yang berhasil ia dapatkan. Rizky mendengarkannya dengan senyum yang membuat otot wajahnya sakit, mengangguk di saat yang tepat, berpura-pura tertarik. Tapi di dalam ia menghitung jam, 24 jam untuk mengkonfirmasi apa yang sudah ia ketahui di dalam hatinya, 24 jam untuk mendapatkan bukti yang ia butuhkan, dan kemudian ia akan melakukan apapun yang diperlukan untuk melindungi putrinya. Sandi menemukannya sebelum tidur, dengan malu-malu mengintip dari pintu kantornya. Pak Rizky, apakah Bapak sudah tahu apa yang akan Bapak lakukan? Rizky menatap anak laki-laki yang memiliki keberanian untuk berbicara ketika tidak ada orang lain yang melakukannya, dan merasakan gelombang rasa terima kasih. Belum, Sandi, tapi aku berjanji padamu bahwa aku akan memperbaiki ini. Aku akan menyelamatkan Safira. Anak laki-laki itu tersenyum lega. Saya tahu Bapak akan percaya padanya. Orang dewasa tidak pernah percaya pada kami anak-anak. Tapi Bapak percaya pada saya. Rizky merasakan gumpalan di tenggorokannya.
Terima kasih karena sudah berani, Sandi. Terima kasih karena menjaga putriku ketika aku tidak melakukannya. Anak laki-laki itu memerah dan berlari kembali ke kamarnya. Rizky tinggal sendirian dalam keremangan kantornya. Sekali lagi menatap foto-foto di ponselnya. Besok ia akan mendapatkan jawaban. Besok ia akan tahu dengan kepastian medis apa yang telah dilakukan pada Safira. Dan kemudian Vera harus menghadapi konsekuensi dari setiap tetes racun yang ia teteskan ke dalam minuman gadis kecil yang tidak bersalah. Sebelum melanjutkan, saya ingin mengajak kamu untuk berlangganan channel kami jika cerita ini menyentuh hatimu. Masih banyak cerita seperti ini, cerita tentang orang-orang yang berjuang melawan ketidakadilan, yang menemukan cahaya di dalam kegelapan, yang mengingatkan kita bahwa cinta seorang ayah adalah kekuatan paling dahsyat di dunia. Saya ingin bertanya padamu, pernahkah kamu harus mempercayai intuisimu ketika semua orang di sekitarmu mengatakan kamu salah? Pernahkah kamu seperti Sandi, melihat apa yang tidak mau dilihat orang lain? Tulis di kolom komentar. Pengalamanmu mungkin bisa membantu orang lain yang sedang mengalami hal serupa. Ponsel Rizky bergetar tepat 23 jam kemudian. Ia sedang dalam rapat bisnis, dikelilingi eksekutif yang berbicara tentang angka dan proyeksi, tapi pikirannya ada di tempat lain. Ketika ia melihat nama Elina di layar, ia meminta maaf dan keluar dari ruang rapat dengan jantung berdebar kencang. Katakan. Itu saja yang bisa ia ucapkan. Suara Elina terdengar lelah tapi tegas. Aku punya hasilnya, Rizky, dan hasilnya tidak baik. Mereka bertemu di tempat parkir sebuah mall jauh dari mata yang ingin tahu. Elina menyerahkan map Manila dengan beberapa lembar cetakan. Analisis toksikologi positif untuk diazepam dan chlorpromazine, keduanya dalam konsentrasi signifikan. Kami juga menemukan jejak pelemas otot hewan yang disebut methocarbamol. Rizky merasa huruf-huruf menari di depan matanya. Apa artinya dalam bahasa sederhana? Elina menatapnya dengan campuran simpati dan kemarahan yang tertahan. Artinya putrimu secara sistematis diberi obat penenang dan pelemas otot selama berbulan-bulan. Zat-zat ini menekan sistem saraf pusat, menyebabkan kelemahan otot yang parah, dan dalam dosis yang kami temukan, mereka bisa menyebabkan kerusakan neurologis permanen jika tidak terdeteksi tepat waktu. Kaki Rizky lemas. Ia harus bersandar pada mobil agar tidak jatuh. Permanen. Elina meletakkan tangan di bahunya. Kita belum tahu pasti. Kita perlu segera menghentikan paparan terhadap zat-zat ini dan memulai proses detoksifikasi yang terkontrol. Tubuh Safira masih muda dan kuat. Ada harapan untuk pemulihan penuh, tapi setiap hari di bawah pengaruh bahan kimia ini meningkatkan risikonya. Rizky menutup matanya, merasakan rasa bersalah menghancurkannya. Ia membiarkan ini terjadi. Ia membawa wanita ini ke rumahnya. Ia memberinya akses penuh ke putrinya. Ia mengabaikan semua tanda karena terlalu dibutakan oleh kebutuhannya sendiri untuk percaya bahwa seseorang bisa membantu mereka. Ada lagi, lanjut Elina, mengeluarkan lembar lain dari map. Aku membuat beberapa panggilan dengan hati-hati. Vera Tantri tidak terdaftar sebagai terapis okupasi bersertifikat di institusi manapun di negara ini. Lisensinya dicabut 5 tahun lalu karena kelalaian medis berat yang menyebabkan kematian seorang pasien anak. Rizky merasa dunia berhenti. Apa? Elina mengangguk serius. Dia bekerja di rumah sakit swasta di Surabaya. Seorang anak laki-laki berusia 7 tahun di bawah pengawasannya mengalami overdosis obat penenang. Penyelidikan tidak pernah bisa membuktikan apakah itu kecelakaan atau kesengajaan, tapi lisensinya dicabut. Setelah itu dia menghilang dari catatan resmi. Rizky mengusap wajahnya dengan kedua tangan, mencoba mencerna besarnya apa yang baru saja ia ketahui. Wanita itu tidak hanya meracuni Safira, dia punya sejarah. Dia pernah melakukan ini sebelumnya dan kemungkinan besar, jika tidak dihentikan, akan melakukannya lagi. Aku harus pergi ke polisi, katanya dengan suara serak. Sekarang. Elina menghentikannya. Tunggu, pikirkan Safira. Jika Vera ada di rumah saat polisi datang, dia bisa melakukan sesuatu yang nekat. Kamu harus mengeluarkan putrimu dari sana dulu, membawanya ke tempat yang aman. Rizky mengangguk. Naluri seorang ayah mengalahkan keinginan untuk segera bertindak. Kamu benar. Aku akan membawanya keluar dari rumah sekarang juga. Dia menelepon Eko, pengacaranya yang sudah menunggu sinyal darinya.
Waktunya sudah tiba. Kita punya bukti. Eko telah mempersiapkan semuanya dengan cermat. Dia menghubungi detektif swasta terpercaya yang berpengalaman menangani kasus serupa, dan detektif itu berkoordinasi dengan kepolisian. Rencananya sederhana tapi efektif. Rizky akan pulang ke rumah, mencari alasan untuk membawa Safira ke rumah sakit untuk pemeriksaan mendesak, dan begitu gadis kecil itu aman, dia akan kembali untuk menghadapi Vera di hadapan pihak berwenang. Ketika Rizky tiba di rumah mewah itu, Vera sedang di dapur memasak makan malam. Aroma rempah dan herbal memenuhi udara. Wanita itu berbalik saat mendengarnya masuk, tersenyum dengan kehangatan yang kini membuatnya mual. Kamu pulang cepat, sayang. Makan malam akan siap dalam setengah jam. Rizky memaksakan senyum. Aku harus membawa Safira ke rumah sakit. Dokter Elina menelepon, dia ingin melakukan pemeriksaan tambahan yang mendesak. Ekspresi wajah Vera berubah hampir tidak terlihat. Kilatan kecemasan meredup di matanya sebelum ia sempat menyembunyikannya. Mendesak? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Aku harus ikut dengan kalian. Tidak perlu, jawab Rizky, menjaga ketenangannya. Ini hanya pemeriksaan rutin. Kami akan kembali dalam beberapa jam. Vera meletakkan pisau di talenan dengan kekuatan lebih dari yang diperlukan. Aku bersikeras. Aku tahu riwayat kesehatan Safira lebih baik dari siapapun. Ada ketegangan baru dalam suaranya. Nada kontrol yang tidak pernah disadari Rizky sebelumnya. Tetaplah di sini, katanya tegas. Makan malam akan segera gosong dan aku lapar. Ketika aku kembali, kita akan makan malam bersama. Mereka saling menatap selama beberapa detik yang terasa seperti keabadian. Akhirnya Vera mengangguk perlahan. Terserah kamu. Rizky naik tangga dengan jantung berdebar kencang, masuk ke kamar Safira dan menemukan putrinya tertidur, pucat dan rapuh di atas bantal putih. Putri kecilku, bisiknya, mengelus pipinya. Kamu harus berpakaian. Kita pergi. Safira membuka matanya dengan susah payah. Kemana, ayah? Ke tempat di mana kamu akan menjadi lebih baik. Percayalah padaku. Ada sesuatu dalam suara ayahnya. Urgensi yang tidak pernah didengar gadis kecil itu sebelumnya, yang membuatnya patuh tanpa pertanyaan. Rizky mengangkatnya dalam pelukannya, merasakan betapa ringannya dia, berapa banyak berat badan yang hilang selama bulan-bulan penderitaan ini. Saat menuruni tangga, ia melihat Vera di bawah, menghalangi jalan ke pintu. Wajahnya telah kehilangan semua kesan kelembutan. Apa yang terjadi, Rizky? Ia menatap langsung ke matanya. Minggir. Tidak sebelum kamu memberitahuku apa yang terjadi. Kenapa kamu bertingkah aneh? Rizky melangkah ke arahnya, dan Vera pasti melihat sesuatu di ekspresinya karena ia mundur. Aku tahu apa yang kamu lakukan, katanya dengan suara pelan dan berbahaya. Aku tahu apa yang kamu berikan pada putriku. Warna memudar dari wajah Vera. Sesaat tampak seolah dia akan menyangkal semuanya, tapi kemudian ekspresinya berubah total. Topeng itu jatuh, dan yang tersisa adalah sesuatu yang dingin, penuh perhitungan, sama sekali tanpa kemanusiaan. Kamu tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku merawat Safira. Aku ada di sini saat kamu terlalu sibuk membangun kerajaanmu. Tanpa aku, gadis ini tidak punya siapa-siapa. Tanpa kamu, balas Rizky dengan kemarahan yang bergetar di suaranya. Putriku akan berlarian di taman, bukan nyaris tidak bisa membuka matanya. Vera tertawa dengan tawa pahit dan kosong. Dan siapa yang akan mempercayaimu? Ayah yang putus asa yang mempekerjakan perawat lalu menuduhnya ketika keadaan tidak membaik. Kamu tidak punya bukti apapun. Rizky mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan foto-foto buku catatan, struk, botol-botol. Aku punya semua ini, dan aku punya hasil tes darah yang membuktikan bahwa kamu meracuni putriku dengan pelemas otot dan obat penenang selama berbulan-bulan. Kepercayaan diri Vera retak. Matanya bergerak liar mencari jalan keluar. Penjelasan, cara untuk melarikan diri. Aku hanya ingin membantu. Dosisnya terapeutik, untuk merilekskan otot-ototnya, agar dia bisa. Pembohong. Suara itu datang dari tangga. Di sana berdiri Sandi, gemetar tapi berani, dan di belakangnya ibunya Gusti. Saya melihatnya.
Saya melihat dia mencampurkan sesuatu ke dalam makanan Safira ketika dia pikir tidak ada yang melihat. Saya melihat dia mendorong Safira kembali ke tempat tidur ketika dia mencoba berdiri. Anda tidak pernah ingin dia sembuh. Vera menatap anak laki-laki itu dengan kebencian murni yang membuat Sandy mundur selangkah. Kamu, desisnya. Kamu merusak semuanya. Di saat itulah bel pintu berbunyi. Rizky, tanpa mengalihkan pandangannya dari Vera, berteriak, "Masuk!" 3 polisi dan detektif yang ditemukan Eko masuk. "Vera Tantri?" tanya salah satu petugas. Wanita itu tidak menjawab, menatap Rizky dengan campuran kemarahan dan sesuatu yang mungkin adalah rasa sakit. "Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan dan penganiayaan anak," lanjut petugas itu sambil memasangkan borgol padanya. Saat dibawa keluar, Vera berbalik untuk terakhir kalinya. "Kamu membutuhkanku, Rizky. Tanpa aku, kamu tidak tahu bagaimana merawatnya. Kamu akan datang mencariku." Rizky menatapnya dengan kedinginan yang tidak pernah ia sadari ada dalam dirinya. "Satu-satunya yang aku butuhkan adalah agar kamu tidak pernah mendekati putriku lagi." Pintu tertutup di belakangnya, dan keheningan yang mengikuti berbeda dari keheningan beberapa bulan terakhir. "Ayah, aku tidak akan minum obat lagi ya?" Rizky merasakan matanya dipenuhi air mata. "Tidak, putri kecilku, tidak lagi. Aku akan bisa berjalan lagi." Ia memeluknya erat, menghirup aroma rambutnya, merasakan jantung kecilnya berdetak di dadanya. "Ya, sayangku, kamu akan berlari lagi, melompat, bermain di taman dengan Sandy. Ayah berjanji." Bulan-bulan berikutnya adalah perjalanan yang panjang dan sulit. Safira menghabiskan 3 minggu di rumah sakit di bawah pengawasan medis konstan sementara tubuhnya membersihkan diri dari bahan kimia. Ada saat-saat yang berat, malam-malam ketika rasa sakit tak tertahankan saat sistem sarafnya memulihkan diri, hari-hari ketika keputusasaan mengancam untuk menghancurkan mereka berdua. Tapi Rizky tidak meninggalkan sisinya sedetik pun, dan Sandy mengunjunginya setiap hari setelah sekolah, membawa gambar, cerita, bunga dari taman. Fisioterapi dimulai segera setelah dokter mengizinkan. Awalnya Safira nyaris tidak bisa menggerakkan jari-jari kakinya, tapi perlahan, dengan tekad yang menyayat hati Rizky, ia membangun kembali kekuatannya. Pertama pergelangan kaki, lalu lutut, kemudian pinggul. Setiap kemajuan kecil dirayakan seperti keajaiban, dan memang itu adalah keajaiban. 3 bulan setelah penangkapan Vera, Safira melangkahkan langkah pertamanya yang ragu-ragu, berpegangan pada palang paralel di ruang terapi. Rizky menangis terbuka, tanpa malu, menyaksikan putrinya berjuang dengan setiap sel keberadaannya untuk merebut kembali apa yang telah direnggut darinya. Persidangan berlangsung cepat tapi menghancurkan. Bukti-bukti tidak terbantahkan, analisis toksikologi, foto-foto buku catatan, struk-struk, kesaksian Sandy, masa lalu Vera yang terungkap selama penyelidikan. Detektif menemukan bahwa sebelum Rizky, wanita itu pernah terlibat dengan 2 pria kaya lainnya yang anak-anaknya juga menderita penyakit misterius. Dalam kedua kasus itu, ia menghilang sebelum apapun bisa dibuktikan. Tapi kali ini tidak ada jalan keluar. Vera dijatuhi hukuman 18 tahun penjara. 6 bulan setelah mimpi buruk dimulai, di hari musim semi ketika taman bermekaran dan matahari bersinar hangat di halaman rumput, Safira berlari. Bukan langkah-langkah ragu dan bukan upaya malu-malu. Ia berlari dengan kaki yang kuat dengan tawa yang renyah, mengejar Sandy di antara semak-semak mawar yang ditanam ibunya bertahun-tahun lalu. Rizky mengawasi mereka dari teras bersama Gusti yang mengelap matanya dengan celemek. "Terima kasih," kata Rizky kepada wanita yang membesarkan putra yang begitu berani. "Terima kasih telah membesarkan anak yang punya keberanian untuk melakukan hal yang benar, bahkan ketika itu sulit." Gusti tersenyum rendah hati. Sandy hanya mencintai Safira seperti adik. Dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan setiap orang, melindungi mereka yang membutuhkan perlindungan. Rizky mengangguk, tapi ia tahu bahwa tidak sesederhana itu. Di dunia di mana orang dewasa sering mengabaikan anak-anak, di mana penampilan lebih penting daripada kebenaran, Sandy memilih untuk berbicara, dan pilihan itu menyelamatkan nyawa Safira. Malam itu, ketika Rizky menidurkan putrinya, ia menatapnya dengan mata gelap yang begitu mirip dengan mata ibunya. "Ayah, boleh aku bertanya sesuatu?" "Apa saja, putri kecilku. Kenapa wanita itu ingin menyakitiku?"
Aku tidak pernah melakukan hal buruk padanya. Rizky merasakan hatinya tercubit. Bagaimana menjelaskan kepada gadis 12 tahun bahwa di dunia ini ada orang yang jiwanya rusak sedemikian rupa sehingga tidak terlihat? Bahwa ada orang yang menyakiti orang lain bukan karena apa yang mereka lakukan, tapi karena siapa mereka, karena apa yang mereka miliki, karena kegelapan yang hidup di dalam diri mereka. Kadang-kadang, katanya akhirnya dengan hati-hati memilih kata-katanya. Ada orang yang memiliki begitu banyak rasa sakit di dalam diri mereka sehingga satu-satunya yang mereka tahu adalah meneruskannya kepada orang lain. Ini bukan salahmu, tidak pernah salahmu. Ayah ingin kamu tahu sesuatu yang sangat penting. Kamu kuat, Safira. Kamu bertahan dari sesuatu yang tidak bisa dilalui banyak orang. Dan kamu tidak hanya bertahan. Kamu berkembang, kamu hidup, kamu di sini, kamu bersamaku. Dan itu satu-satunya yang penting. Safira memeluknya erat. Aku sayang ayah. Ayah juga sayang kamu, putri kecilku. Lebih dari yang bisa diungkapkan kata-kata. Turun tangga setelah Safira tertidur, Rizky berhenti di depan foto berbingkai di dinding koridor. Di sana ada dirinya, istrinya yang telah tiada, dan Safira ketika masih bayi. Ia menatap wajah istrinya, senyuman yang menerangi hari-harinya, dan merasakan kehadirannya seolah ia ada di sisinya. Aku berhasil, bisiknya. Putri kecil kita aman. Dia baik-baik saja, dan aku akan memastikan selalu begitu. Rumah itu sunyi, tapi ini adalah kesunyian yang baik, penuh kedamaian dan janji hari esok yang lebih baik. Di luar, bulan menyinari taman tempat Safira akan bermain lagi besok. Dan Rizky tahu dengan keyakinan yang memenuhi dadanya bahwa ia tidak akan pernah lagi membiarkan siapapun menyakiti putrinya. Ia telah belajar pelajaran paling menyakitkan dalam hidupnya. Cinta saja tidak cukup jika tidak disertai dengan perhatian, kewaspadaan, kehadiran yang sejati. Dan ini adalah pelajaran yang tidak akan pernah ia lupakan. Jika cerita ini menyentuh hatimu, jika keberanian Sandi menggetarkanmu atau kamu merasakan kepedihan Rizky, saya mengundangmu untuk berlangganan channel kami. Di sini kami berbagi kisah-kisah nyata tentang orang-orang yang menghadapi situasi yang mustahil dan menemukan kekuatan untuk terus maju. Dan saya sangat ingin tahu dari kota atau negara mana kamu menonton kami. Tulis di kolom komentar. Mengetahui bahwa cerita-cerita kami menjangkau begitu banyak tempat yang berbeda memenuhi kami dengan rasa syukur dan memotivasi kami untuk terus berbagi narasi-narasi ini yang mengingatkan kita pada apa yang benar-benar penting dalam hidup, melindungi mereka yang kita cintai dan memiliki keberanian untuk melihat kebenaran, bahkan ketika itu menyakitkan.